Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama, ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kami keluarga besar Partai Amanat Nasional pada hari ini diberikan satu nikmat oleh Allah dalam rangka menjalankan tugas kami sebagai pengurus dan kader partai. Kedua, selawat dan salam kami aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini mendapat syafaat kelak di yaumul kiamat. Yang saya hormati Sekretaris DPD PAN Kabupaten Lombok Timur, Lombok sudah hafal semua ini kan, bendahara dan ketua yang jadi ketua nanti penerimaan nanti calon bakal bupati dan wakil bupati di Kabupaten Lombok Timur adalah saudara kami Pak Sabrudin, termasuk juga anggota fraksi DPRD Kabupaten Lombok Timur. Tidak banyak yang perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan tugas di partai dan sesuai dengan agenda negara kita, wabil khusus Kabupaten Lombok Timur yang terkait dengan pemilu dan terkait dengan pilkada pada tahun 2025 ini yang insyaallah akan dilaksanakan bulan November ya, November. Jadi Partai Amanat Nasional memiliki potensi untuk sana karena kami punya 6 kursi di DPRD Kabupaten hasil pemilu 2024 ini. Jadi ini potensi bagi kami dan kami sudah menerima juga surat dari DPP untuk diminta membuka calon bupati dan wakil bupati. Jadi pada hari ini kami buka pendaftaran, semua nanti berproses sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam anggaran dasar maupun peraturan-peraturan yang lain di Partai Amanat Nasional. Jadi insya Allah pagi ini tepat jam 11 kami buka pendaftaran dan terbuka untuk siapapun juga yang punya potensi untuk menjadi calon kepala daerah di Kabupaten Lombok Timur. Saya kira itu, mungkin nanti ada hal-hal lain yang perlu disampaikan oleh teman-teman baik dari Pak Sekretaris, bendahara maupun ketua panitia, atau ada hal-hal lain nanti yang perlu komplain ke kami nanti akan jawab. Jadi sesuai dengan kewenangan, tentu kita akan melakukan sesuai dengan kewenangan kami, sesuai tugas kami di DPD PAN Kabupaten Lombok Timur. Yang kira itu Pak Sekjen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sekretaris dimoderatori apa gitu kan? Ya, terima kasih Pak Ketua DPD yang terhormat, teman-teman ini. Ruhaili dari Polres Lombok. Bukan, IDN Times. Ini Polres Lombok. Oh iya, silakan. PAN kan sebagai pemenang kedua di Lombok Timur dalam pemilu ini, kenapa tidak mencalonkan kader sendiri? Padahal potensi itu sangat ada di PAN. Oke, terima kasih. Tiga orang ya, tiga orang pengurus selanjutnya. Ya, Ini duduk. dari Tribun Lombok. Nah, Tribun Lombok. ini kan sudah ada lampu hijau juga dari DPW PAN NTB bahwa ada satu kader yang diusung, yang direkomendasikan untuk pilkada di Lombok Timur, Edwin. Gitu. Kenapa kemudian dengan adanya calon, kenapa PAN tidak konsen saja untuk mendukung sepenuhnya yang sudah direkomendasi oleh DPW PAN NTB? Kenapa kemudian membuka pendaftaran untuk
calon-calon yang lain gitu. Itu mungkin. Oke, terima kasih. Yang terakhir silakan. Ali dari Rangka Rombong. Berada. Kebetulan sedikit terkait dengan pendaftaran ini, mungkin sejauh ini sudahkah ada komunikasi dengan terutama kandidat-kandidat yang seluruh yang muncul namanya berjuang maju di pilkada rutin untuk mendaftarkan diri ke Partai PAN, komunikasi dengan kandidat-kandidat. Oke, terima kasih. Tambah sedikit pertanyaannya ini, Edwin itu resmi sudah nggak jadi kader PAN atau tidak? Oke. Tambahan yang ini. Ya, nanti dijabarkan satu persatu oleh Ketua DPD kami ya, mulai dari Pak Suheli, kemudian yang Wawan, ya kemudian dari adik yang terakhir. Ya silakan, masih diingat mungkin tidak perlu kita langsung Pak Ketua jawab. Terima kasih, saya jawab ringkas saja ya. PAN ini kan partai terbuka, jadi bisa dari kader dan bisa juga dari luar. Kami terbuka untuk siapapun juga yang mau daftar di PAN. Jadi bisa aja nanti potensinya kader, karena kita ini kan bukan berdiri sendiri. Artinya kebijakan itu juga nanti akan keputusannya juga ada di DPP. Jadi tidak murni di keputusan kami, tetapi sesuai dengan tugas yang diberikan oleh DPP. DPD diminta untuk membuka penjaringan calon bupati dan wakil bupati. Sama nanti tentu kita akan konsultasikan, tentu kami akan laporkan ke DPW dan DPP. Nanti semuanya menjadi hasil diskusi dan nanti penaltinya adalah keputusan terakhir dari DPP. Apakah komunikasi sudah ada? Saya yakin kami ini sudah ada komunikasi. Politik kan tidak bisa lepas dari komunikasi juga kan. Jadi tentu kita tetap juga membangun komunikasi dengan siapapun juga yang berminat. Itu kita lakukan, tetapi memang kita punya tugas masing-masing. Jadi tidak semua dipegang oleh Ketua DPD, tetapi kami juga bagi tugas supaya mekanisme di partai itu dan proses pengkaderan juga berjalan semuanya. Terkait dengan Pak Edwin itu terbuka. Jadi saya kembali tegaskan, semua nanti kan keputusannya juga berdasarkan keputusan DPP sesuai dengan mekanisme kita yang ada di Partai Amanat Nasional. Jadi saya kira itu yang saya bisa jawab. Pak Edwin katanya sudah menjadi kader PAN juga, tapi kan semua penaltinya nanti ada di DPP. Saya yakin semua partai juga akan begitu juga kan. Tapi sesuai dengan tugas kita bahwa urusan pilkada itu adalah yang membuka pendaftaran adalah DPD. Bisa aja dari kadernya PAN, bisa aja dari kader putra-putra dan putrinya Kabupaten Lombok Timur yang punya potensi, yang punya kemampuan untuk membangun Lombok Timur ke depan. Harapan kita nanti yang terpilih ini adalah orang-orang yang punya potensi untuk memajukan dan memakmurkan Lombok Timur. Tentu kami sebagai Partai Amanat Nasional akan berjuang nanti kalau sudah final siapa yang akan didukung oleh Partai Amanat Nasional. Menjadi tugas kita bersama untuk mensukseskannya, tidak hanya di pileknya tetapi juga sama-sama membangun Lombok Timur ke depan. Saya kira itu mungkin ada. Ya, itu penjabaran dari Pak Ketua DPD tadi. Intinya kami di DPD hanya merekomendasikan saja nama-nama itu, tetapi finalnya penentunya adalah wewenang dari DPP. Kami hanya merekomendasikan nama-nama yang masuk di sini untuk kita jaring sesuai dengan ADART PO organisasi kita. Nanti finalnya di DPP. Ya, mungkin itu sementara ya. Silakan kalau memang ada lagi yang lain atau kita cukupkan. Ya, silakan satu lagi dari Poros Lombok. Ejak Lombok, silakan. Kayaknya pembaca setiap Poros Lombok. Harum dong. Ada sedikit saja singkat ya. Sejauh ini apakah PAN DPD PAN itu sudah ada nama-nama yang akan dimunculkan yang dikantongi untuk Atau sudah ada komunikasi? Ya, satu lagi silakan. Jadi begini Pak Ketua, ini kan
kita sebagai partai politik pasti mempunyai salah satu orang-orang yang sudah bidik rekam jejaknya sudah lebih. Siapakah kira-kira dari PAN ini andalannya? Ya boleh inisial atau boleh kisi-kisi sosoknya lah gitu. Disampaikan kira. Itu aja. Langsung Pak Ketua, langsung. Nama resmi bila perlu. Saya mungkin terakhir, apakah calon-calon yang akan mendaftar juga harus memenuhi 5 komponen untuk maju pilkada itu? Ya, utamanya itu ada 3 kan? Kapasitas, elektabilitas, likuiditas itu benar. Ya benar. Silakan Pak Ketua. Kan kalau masalah pertanyaan terakhir itu kan itu namanya yang rasionalistis kan, artinya rasional. Tidak mungkin orang maju tanpa ada partai yang mendukungnya kan, tidak mungkin orang maju tanpa punya potensi untuk menang kan. Nah itu hanya rasionalitas kalau itu ya kan. Nah, persoalan kantong nama dan sebagainya ini kami memang sudah punya, tetapi akan jauh lebih pas nanti kalau sudah penaltinya kita baru keluarkan. Nah supaya tidak menjadi isu politik yang kami rasional aja. Jadi kami rasional. Jadi nanti kalau sudah hasil kajian itu tas itu baru enak kan. Mungkin gaya komunikasi politiknya dengan yang lain beda. Tapi itu tadi Bung sudah sebutkan itu sudah masuk juga. Artinya tadi Pak itu juga disebutkan itu memang sudah masuk semua kan. Tetapi kan mekanismenya ada. Mekanisme ini juga kan tidak boleh kita keluar dari mekanisme kan. Tidak mungkin orang tidak daftar lalu kita rekomkan begitu jadinya kan. Kira itu jadi kalau yang terakhir tadi itu kan saya kira kita sudah paham rasional. Nah, siapa tahu nanti ZCU juga mau kan? Ini satu Iya. pakai tanggal 1 sampai 12 ini sudah berapa figur atau calon yang bersurat ingin mendaftar di sini? Mungkin bisa disebutkan kita sudah banyak, tetapi mungkin kami agak beda dengan di PAN ini. Kalau tidak pakai menyerahkan formulir resmi kan tidak berani kita ngomong apa-apa kan. yang Jadi akan nanti datang ada nggak yang sudah konfirmasi untuk sudah ada nanti kita lihat mungkin nanti hari ini. kira-kira mungkin supaya menarik gitu. Berapa orang yang inisial aja? Sekarang ini kan inceran juga salah satu partai. Saya salah khawatirnya nanti sebutin inisial itu salah sebut orang itu kan. Tapi belum paham sudah kan, tadi sudah ada yang sebut ini kan saya kira itu. Paling Itu tidak ada bisa. 5 orang lah. 5 orang. Ya. Yang kedua mungkin di luar dari konteks ini untuk kursi pimpinan gitu kan. Semua ada mekanismenya, semua ada ketentuannya kan. Jadi saya sebagai ketua hanya nanti memberikan urusannya ke pusat. Jadi itu partai yang tentukan ya. Jadi itulah enaknya di PAN ini. Tidak ada yang kita bedakan, tapi mekanismenya ada. Ada acuan tertentu nanti untuk penentuan kursi pimpinan ini, apakah dia incumbent atau perolehan suara? Oh harus incumbent dong. Masa orang saja tidak jadi dipindah kan gitu. Kira-kira begitu kan. Nah terakhir ini kita minta tolong deh kami PAN ini, tolong juga ini dimuat bahwa DPD PAN Kabupaten Lombok ini akan sepenuhnya juga mendukung Ketua Umum kami Pak Dr. Zulhas untuk 3 periode memimpin PAN ini, karena kami anggap beliau sukses mengkader kami, membina kami di partai amanat nasional. Jadi DPD Kabupaten Lombok Timur siap mendukung dan mensukseskan Pak Zulhas untuk 3 Periode pada Rakernas nanti. Pada kapan rakernas ini? 2025 tahun depan. 2025. Pertengahan.